Halo, ketemu lagi sama gua di channel gua Mix PJM. Kita sekarang kembali lagi segmen dibayar alias di balik layar. Terima kasih buat supportnya selama ini. Dan sekarang gua lagi berada di sebuah tempat yang asik banget. Ini kayak apa ya, studio. Jadi komplek lah, ada studionya, ada apa lagi men? Ada kopinya namanya Keren Factory. Tempatnya juga namanya The Factory Studio. Ada tempat kopinya, tempat nongkrong gede banget, enak banget, adem banget. Nah, kali ini gua bersama sahabat gua, sahabat lama. Ini udah lama banget gak ketemu. Dan ini orang yang menurut gua sangat inspiratif, sangat diberkati. Dan mudah-mudahan obrolan kali ini bisa menginspirasi teman-teman, bisa menjadi berkat mudah-mudahan. So, nggak perlu berlama-lama. Sebenarnya nggak perlu dikenalin juga, kalian pasti udah tahu. Nyong Webs, drummer Sunloco. Gimana bro? Apa kabar bro? Ya, puji Tuhan, baik banget. Baik banget ya. Thank you. Masih main drum dong? Ya, masih lah. Nggak bisa nggak ya? Nggak bisa nggak. Jadi selama pandemi ini gimana bro? Ya, kalau misalnya dibilang manggung ya nggak ada ya. Kecuali tahun lalu sempat, tapi manggung virtual ya. Virtual. Di acara Floss kalau nggak salah. Ya, Floss. Seneng banget gitu anak-anak. Udah lama nggak pernah manggung, begitu manggung ya mungkin penontonnya panitia juga kan. Soalnya kan nggak ada penonton luar kan. Seneng gitu anak-anak, kayak orang kampung gitu. Akhirnya ya, di atas panggung ya, seneng gitu kan. Setelah berapa bulan itu? Gua setahun, hampir 2 tahun kali. Ih. Gak pernah main. Amazing ya. Tapi ya, begituan dapat aja gitu loh. Ya sudahlah, ajarlah. Oke. Jadi selain bermusik, inilah kegiatan lu ya? Ya, ada bisnis kopi juga. Bisnis kopi sama juga. Partner gua di sini. Jadi nama tempatnya namanya The Factory Work. The Factory Work. Nah, kalau gua kan dari kopi kerennya. Iya. Namanya kan kopi keren. Oke. Kita collab sama tempat ini. Oke. Makanya namanya Keren Keren Factory. Oh, Gitu. Oke. Ini jadi apa aja nih? Kopi, Kopi snack. dan non kopi juga ada. Oh, non-kopi juga ada ya? Wow. Yang punya tempat juga ya udah kayak kakak gua, namanya Erik Namanya Silalahi. Silalahi. Batak juga. Sorry ya guys. Ini Sama kayak yang kebanyakan. sini juga nih. Batak. Jadi orang Batak nggak cuma nambal ban, ngerti nggak? Nggak cuma nyupir Metro Mini. Metro Mini masih ada nggak sih? Udah nggak ada ya? Udah nggak boleh ya? Itu sebenarnya sentimen kali ya sama orang Batak ya? Nggak bercanda. So, gimana men? Pandemi ini lu menghadapinya gimana sih? Pasti kalau misalnya mau dibilang secara ya kita pikir ya stres pasti ya. Karena biasanya kan apalagi kita anak band kan. Manggung langsung dapat jadwal ini kita kesini gini tak. Nah, udah ketahuan nih. Iya. Wah, pemasukan segini. Iya kan? Sama lu juga gitu kan. Begitu udah nggak dapat sama sekali, plak gini. Wah, kita harus cari yang lain kan. Oke. Tapi ya puji Tuhannya kebetulan selama waktu pas masih main juga gue udah ada sama temen-temen ada bisnis kopi ini. Nah jadi ya ada bisnis yang lain juga. Karena gue bilang ya nggak bisa mengandalkan dari musik doang. Kita harus pintar juga, harus cari yang lain. Oke. Akhirnya gue coba, gue diajak juga sama teman-teman gue yang lain itu, partner gue. Akhirnya ya udah. Dan selain kopi juga, ya gue masih ada murid untuk gue ngajar private drum juga. Masih ya? Masih sampai sekarang. Nice. Wow. Nih gua kan, ya ini saya pernah diceritain ya, tapi mudah-mudahan si Nyong mau cerita ke kalian juga. Ini ada peristiwa yang mungkin di channel lain juga pernah cerita kali, nggak tahu. Tapi Bapak ini pernah mengalami sebuah kejadian yang luar biasa yang mungkin, gue nggak tahu apakah itu turning point atau gimana. Gue pengen sih, mudah-mudahan lu mau berbagi men. Cerita lu waktu, jadi dia pernah mau mati men. Tapi mendingan dia aja yang cerita dah. Oh yang itu. Ya jadi ceritanya tuh, gue kecelakaan ya, motor ya. Oke. Itu ceritanya terjadi waktu tahun 2007, bulan September. Jadi gue ini suka naik motor. Sampai sekarang juga masih suka naik motor. Oke.
Cuma udah nggak motor besar lagi. Jadi tuh, dia ngomongin dulu tuh suka motor besar lu kan? Iya, dan sempat masih punya dulu, tapi udah karena ya apa situasi gimana ya kita nggak punya lagi lah. Iya. Biasalah sekolah lah, ya kan. Terus waktu tahun 2007 tuh gue lagi riding sama temen-temen itu di daerah Bintaro. Sorry, di daerah kesehatan. Nah kalau kesehatan tuh terus baru ketemu Bintaro. Kesehatan tuh di depannya. Iya. Akhirnya waktu pas gue baru pulang, malamnya tuh dia pulang dari rumah teman, anak-anak bilang, ketemuan ya kita mau riding nih, keliling. Malam ini? Malam. Akhirnya kumpul di base camp kita di kesehatan, sekitar jam 10-an ya, jam 11. Kumpul, begitu sebelum mau riding, kita mau keliling-keliling Jakarta lah, tapi nggak keluar kota, iseng-iseng lah, ketemuan sama anak. Terus akhirnya sebelum keluar, gue tuh senang sama satu motor ini, temen gue punya. Nah, waktu itu gue minta dia, karena gue sering pakai motor itu juga, pinjem dong, gue seneng banget gitu. Gue bilang, wah ini kalau gak ada duit gue bayarin juga nih. Pinjem ya, ntar ya, gue mau putar sebentar. Motor apa ini? Itu Honda CBR Fireblade 929 Sport. Hampir 1000 cc itu. Iya, itu udah. 1000. Fireblade. Nah, terus gue coba, nah gue sama dua temen gue berdua. Temen gue di motor satu lagi. Sport juga, tapi sport touring. 1000 cc. Kalau gue sport. Nah, kalau terus muterlah ke Bintaro. Bintaro kan ada 9 sektor kan? Yes. Gue sektor 1, 2, 3, sampai sektor 9 tuh ada McDonald di sana. Yes, ya. Nah, begitu balik, gue tuh anaknya, dulu ya, sekarang udah gak mau lagi. Kalau naik motor, suka males pelan. Ya karena, mau gimana ya, kita naik sport ya. Pasti adrenalin tuh kepancing. Udah kan? Akhirnya gue ngebut. Motor di belakang ikutin. Tapi tetap kencengan gue kan. Ngebut. Nah dari sektor 9 ke sektor 7 itu nggak nyampe 1 kilo kalau nggak salah ya. Ya cuma berapa ratus meter lah ya. Nah kejelekan gue dari dulu kalau lagi ngebut itu nggak fokus ke depan. Gue tuh lagi ngebut, lagi lari 100 di atas, lihat kiri kanan. Makanya suka dimarahin sama temen gue. Weh lu kalau lagi ngebut lihat depan. Tapi ya gue cuek aja kan. Nah gue nggak lihat di depan tuh ada lobang. Gue hajar lobang. Kaget kan? Kaget, panik, langsung rem mendadak, depan sama belakang. Kecepatan berapa itu? Itu kecepatan 175 km/jam. 175 km. Itu lebih cepat dari mobil. Gue lewatin mobil, gitu kan. Sport malah. Terus begitu gue hajar lobang, kaget, goyang langsung. Nah, posisinya begitu dari sektor 9 ke sektor 7, di depan tuh ada perempatan. Ada di tengahnya ada taman, bundaran, dikelilingin pagar besi, kayak pagar besi kayak gini. Cuma tajamnya tuh nggak kayak gini, tajamnya lebih panjang, segini. Tingginya kalau gue berdiri segini nih. Pagarnya itu. Sekarang kan udah jadi flyover, udah ada. Nah, waktu gue nggak bisa, gue rem mendadak, ban belakang kekunci. Nah, akhirnya gini kan, di depan ada trotoar nih, kan ini bundaran, trotoar. Gue ajar trotoar, karena gue nggak bisa. Gue tuh bukan tipe orang yang jago ngerebah, nggak bisa. Gue nggak ngerti. Kalau teman-teman gue yang lain tuh jago. Kalau gue nggak bisa. Padahal ini motor sport. Gini, akhirnya kayak gini kan. Gue terbang duluan. Di depan kan ada pagar. Ini pagar. Bukan gini. Jatuh. Langsung. Ini lu nya nih? Iya, ini gue. Hajarnya di sini. Logikanya, makanya nih kalau misalnya cerita ini nggak masuk akal semua. Logikanya, pagar besi lawan badan kita, yang menang siapa? Ya pagar besi lah. Harusnya tembus, robek, mati di tempat gue. Tapi percaya tidak percaya, pagar besi yang kalah sama badan gue. Gini. Mungkin kalau lu gede banget sih bro. Nggak mungkin. Gue lebih gede dari, lebih gede juga tetap aja. Itu pasti tembus, robek. Nggak mungkin gue. Makanya begitu pas lagi ini, ya itu emang cuma karena Tuhan aja. Gue masih ada. Begitu gue gini, jatuh kan. Pagar besi bengkok. Temen gue lihat tuh, saksi matanya temen gue. Lihat, begitu gue jatuh, kan masih ada kurang satu. Motor kan di belakang. Tadi kan lu duluan kan. Motor hajar. Motor lu terbang itu? Iya,
Terus pas gue jatuh, motor hajar kepala gue dan leher. Tak! Wow. Nah harusnya mati di tempat kan? Berapa ton itu ya? Oh berat sekali deh. Tapi lu Begitu. masih sadar itu? Oh Lu itu masih udah gak tahu? sadar, begitu gue jatuh udah gak sadar. Ini temen lu yang ceritain? Iya, temen gue yang cerita. Dan temen gue juga yang cerita, itu apa kecepatannya berapa. Iya. Soalnya dia lihat Dia dia di punya, belakangnya iya soalnya. di belakang gue. Bisa jadi lu lebih cepat? Oh emang gue paling cepat, gue Oke. lebih cepat dari dia. Wow. Karena gue lewatin Iya. banyak. Terus begitu singkat cerita bawa ke rumah sakit. Nah bersyukurnya rumah sakit itu ada di depan. Iya, Bintaro Internasional. Dulu namanya Rumah Sakit Internasional. Yes. Sekarang jadi Rumah Sakit Premier. Iya. Begitu masuk situ, sepupu gue jemput nyokap. Gue pada telepon-teleponan kan. Oke, iya. Telepon nyokap gini-gini gak diangkat. Iya. Sepupu gue langsung datengin rumah gue. Oke. Datengin, tanya anak kompleks. Rumahnya Nyong Webster di mana? Iya. Di situ. Sepupu gue bilang, Nyong Webster lagi di ICU di IGD sekarang. Kecelakaan. Hah? Langsung anterin ke rumah gue, panggil nyokap. Oke. Oma. Karena nggak jawab-jawab, teman-teman gue Lompat ada yang pagar. lompat pagar terus Ketok. gedor. Jam Oma, berapa Oma. ini sekitar? Jam 2 kalau nggak salah ya. Oh, jam subuh. berapa Ki? Terus begitu tiba-tiba mama bangun, mama langsung panggil gue. Webster mana? Langsung itu? Langsung, Webster mana? Tuh, Oma keluar dulu. Begitu nyokap keluar, nyokap dibilangin, iya Oma, Nyong Webster lagi di IGD, kecelakaan gini-gini. Oke, ya udah. Coba semuanya masuk. Oma mau berdoa dulu ya. Wow. Nyokap gue Tenang tuh banget tenang banget. Ya gue bersyukur ya. Ya mungkin nggak bisa dibuktiin karena ya nyokap udah sama Tuhan Yesus sekarang. Oke. Cuma nyokap gue emang orangnya gitu. Iya. Begitu lagi berdoa, akhirnya berangkat ke rumah sakit. Jadi berdoa dulu. Berdoa dulu. Sebelum jalan. Sebelum ngeliat berjalan. lu. Wow. Dan nyokap langsung dapat konfirmasi Tuhan. Oh ya? Iya. Ini mungkin agak orang apaan konfirmasi apa gini. Ya gue belajar tuh nyokap memang hubungannya sama Tuhan tuh emang ya gue bisa bilang ya, waduh, gue bangga banget sama nyokap sih. Karena didikan nyokap tuh sama kita tuh, gue sama kakak gue perempuan, selalu ingat satu nomor Tuhan. Nomor satu tuh harus Tuhan. Oke. Terus akhirnya begitu nyokap berangkat sana, ke rumah sakit, dikasih tau dokter, Bu, Webster bisa mati. Kalaupun tidak mati, sekarang bagian kirinya sudah tidak berfungsi. Sudah tidak Ya, Ini jadi, dokter yang ngomong. Ya, jadi gue sudah cacat. Cacat. Pak. Gue udah cacat. Kalaupun hidup. Iya. Jadi bukan kemungkinan cacat. Iya. Enggak, gue udah cacat. Udah pasti cacat. Ya. Begitu udah nyokap bilang gitu, dokter bilang gitu, dokter bilang gini, oke dok, apalagi dok? Sekarang situasinya, Dengan tenangnya. iya, itu saksi mata ada teman-teman gue ngeliatin nyokap gue ngomong sama dokter. Oke. Nyokap lu tenang banget ya. Gue tau nyokap gue emang gitu orangnya. Akhirnya nyokap bilang gini, dokter bilang gini ke nyokap, sekarang dia punya dada, karena kan gue hajar pagar kan, Pagar. patah, dadanya patah, rusuk kiri patah 3, rusuk kanan patah 1, ini patah juga nih, bagian ini tulang belikat, ya. belikat. Ah. Nah otak kiri tabrak otak kanan, Oh. karena waktu gue jatuh motor hajar, kalau gue dihajar motor bebek nggak kenapa-napa gue, iya, tapi ini motor Gede sport, banget. udah gitu, begitu dokter bilang otak kiri tabrak otak kanan, Oke. dan tengkorak gue bengkok. Terus dokter bilang gini, sekarang kita harus, kalau misalnya Webster tidak mati, sorry Bu ya, kita harus operasi. Pasang pen, posisi otak dibenerin. Caranya? Dibelah. Dibuka. 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 Di posisinya dibenerin. Nah, dokter bilang, kalau Webster posisi dibenerin otaknya, kemungkinan dia hidup cuma 5%. Kemungkinan hidup cuma 5%. Kalau ini patah, tembus keluar, gue pernah gendong temen gue cewek, waktu kita riding, patah, gue yang gendong tuh. Cowoknya nggak berani gendong, gue yang gendong. Nggak berani ngeliat darah. Iya. Gue kan santai aja ngeliat kayak gitu kan. Gue gendong ini. Sekarang berapa setahun kemudian, udah balik, pasang pen, balik, Iya. copot pennya, balik. Balik. Kalau otak beda, Nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu cuma mujizat aja. Wow. Akhirnya dokter bilang harus operasi, pasang pen, harus operasi posisi otak dibenerin. Akhirnya nyokap bilang ini, gimana Bu? Dokter ngomong gitu, mama langsung, jangan pernah Webster dioperasi.
Nyokap bilang Ya, gitu. ditunjuk dokter. Ya, ini oma-oma kan, oma-oma Ambon toh, Belanda mau coba. Langsung ditunjuk. Jangan pernah operasi Webster. Nanti yang operasi Webster dokter di atas skala dokter. Wow. Langsung dokter bilang, ibu tanggung jawab. Ya nanti Tuhan Yesus tanggung jawab. Wow. Iya, ini gue. Gue kalau misalnya liatin, bilang bagian sini emang gue percaya emang cuma. Gila ya. Akhirnya oke, kita angkat tangan ya Bu ya. Ya. Ibu tanggung jawab. Iya nggak apa-apa. Udah. 4 hari gue koma. 4 hari Koma. Harusnya waktu gue udah sembuh, maksudnya udah normal, udah Siuman gitu. ngerti. Ya. Kan gue sempat hilang ingatan kan. Oke. Short memory loss kan. Oke. Tapi cuma 2 minggu 3 minggu kemudian gue udah ingat orang-orang. Sorry, 4 hari lu koma, Koma. terus tiba-tiba bangun aja gitu? Bangun. Dan waktu bangun, ingat. Gue berdiri, tangan kiri, tangan kanan, gue berdiri, gerak, jalan. Ada yang salah nggak? Kan udah cacat gue. Iya. Kan katanya... Gue berdiri, gerak, jalan. Satu rumah sakit, geger. Susternya bilang, Oma, Webster bangun gini. Nyokap cuma diem. Tiap hari tuh nyokap cuma berdoa, berlutut berdoa, bilangin ke kuping gue, Tiap hari? perkatakan firman. Tiap hari. Akhirnya, waktu gue berdiri, itu mujizat pertama. Jalan. Wow. 3 minggu kemudian hasil ronsen datang. Oke. Nah, yang hasil ronsen datang, satu rumah sakit geger lagi. Karena, yaudah gini, Oh ya? udah normal semua. Tidak dioperasi. Wow. Dan gue belajar satu ya. Hmm. Langsung aja singkat ya. Iya. Gue belajar satu, di dunia ini yang bisa bikin gitu cuma satu emang. Iya. Tuhan Yesus namanya. Iya. Sekarang kita mau ngomong soal agama, terserah. Iya. Yang ciptain kita semua ini, Iya. lu mau agama apa? Ya yang bikin agama manusia. Iya. Tapi yang ciptain manusia itu Tuhan, Oke. ya kan? Iya. Gue percaya itu cuma karena Tuhan Yesus doang yang bisa bikin gitu. Iya. Bukan karena gue dididik dari kecil emang gue Kristen, enggak. Ya gue juga belajar gitu yang lain. Oke. Yang penting ya gue yakin tuh ya itu cuma karena Tuhan. Iya, iya. Akhirnya gue belajar satu juga, yang penting kita tuh percaya aja. Dokter bilang gini, saya tuh seumur hidup jadi dokter, saya belum pernah ketemu pasien kayak kamu ini. Kamu tuh harusnya udah cacat. Iya dok, tapi kok kamu bisa sembuh dari cacat? Itu nggak mungkin soalnya. Ya gue bilang aja, yang ciptain gue siapa dok? Tuhan, bukan dokter ya. Gue gituin aja. Terus itu saya cuma bilang itu Tuhan yang ciptain, Tuhan yang sembuhin kamu tuh, Tuhan Yesus. Kedua, mama kamu punya iman. Ya, saya dari kecil, mama besarin saya lihat mama kehidupannya gimana. Oke. Iya kan? Lu Dari dulu ya, emang dari kecil udah religius ya? sebenarnya enggak juga. Nggak juga? Enggak juga. Apa, nyokap dulu kan polisi kan. Nyokap Oke. tuh poluan. Oke. Dan nyokap pernah cacat, pernah lumpuh. Pernah lumpuh? Gue yang, waktu gue SD kalau salah. Gue yang dorong nyokap di Masih kursi dalam roda. kondisi dinas ini? Kursi roda. Enggak, udah. Udah pensiun? Nyokap udah, pas nyokap hamil kakak gue, Heeh. nyokap udah mengundurkan diri dari polisi. Oh, oke. Nyokap kepingin jaga kita berdua. Oh. Jadi nyokap tinggalin polisi itu semua. Oke. Makanya udah kapten pada waktu itu. Oh ya? Oke. Terus ya pengen jagain kita berdua. Heeh. Korbanin lah. Iya, Korbanin kerjanya itu buat jaga kita berdua. Dan nyokap didik kita tuh dari dulu ya. Nah waktu nyokap lumpuh, nyokap disembuhin. Nah itu mungkin turning point-nya nyokap ya. Oke. Itu emang nyokap kalau misalnya tentang imannya sih, gue bilang sadis banget. Dalam hal kecil nyokap tuh ajarin gue, gak usah khawatir ya. Ya gue pas udah nikah, mah gimana ya mah gue harus bayar ini gini, gue belum ada kerjaan lagi main yang masain logo ini. Itu pasti daripada nyokap. Jangan ini ya, jangan khawatir ya. Kerja, cari kerja apapun itu, gak usah gengsi, kerja apa aja. Yang penting jujur, pasti Tuhan berkatin. Iya. Gue bukan tipe orang yang dari dulu tuh kayak minta dari nyokap bokap, mah, duh beliin ini dong, beli itu gitu. Enggak. Nyokap bilang, minta sama Tuhan. Wow. Ya, gue punya kakak gue bisa minta dari kakak gue, mau beli apa juga bisa. Iya. Tapi ya dari dulu, gue diajarin mintanya sama Tuhan. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang gue lagi gak ada duit, tapi gimana? Ya mintanya sama Tuhan. Iya. Gue gak pernah minta manusia. Iya.
Karena kalau gue minta manusia berarti nggak percaya Tuhan dong. Betul, betul. Apalagi gue udah diangkat dari maut. Ya, itu sih ya. Tuhan beri berkat itu, Lu- lah. Ya, Itu kecil, itu gampang Iya. gitu. Mungkin Lu orang udah- bilang, wah lu gampang ngomong gitu. Enggak, gue bisa ngomong gitu. Karena gue udah diangkat dari maut. iya. Tuhan tuh tahu kebutuhan kita gitu. Iya, iya. Iya, iya. Ini doang nih kadang-kadang, wah ini ntar harus gini-gini. Iya, iya, manusiawi. Digoblokin kan sama Iya, iblis tuh. Iya. Jagoin tipu kita. iya, iya. Padahal tertulis juga ya, jangan khawatir akan hari esok Iya. ya. Karena hari esok mempunyai permasalahannya sendiri. Iya, ngapain khawatir. Wow. Terus, oke, lu siuman. Iya, 4 hari koma. Semua heboh. iya. Terus lu short memory loss katanya. Iya, cuma nggak nyampe sebulan. Habis itu Nggak. gue ingat semua. Nah, dokter bilang gini, kamu tuh harusnya komanya berbulan-bulan. Oh gitu dok? Iya. Pasien kayak kamu ada tuh, tapi sekarang dia cacat. Oke. Terus dia nggak ingat om orang Nggak tuh ingat. lama. Iya. Kamu nggak nyampe 1 bulan udah ingat. Ya nggak tahu ya dok ya. Dan physically lu Gue keluar rumah sakit 2 bulan keluar rumah sakit. Gue udah main sama Senloko lagi. Dan yang ngeliat gue di waktu itu acara MTV Staying Live ya Iya. di Senayan. Orang ngeliatin gue begitu datang. Buset, lu ngapain sini? Ya kan Senloko main. Lu gila lu ya? Lu kan baru keluar. Iya emang kenapa? Gak apa-apa kan? Oh lu gila lu ya? Orang gak percaya semua ngeliatin gue. Gila Karena heboh katanya. Ya gue mungkin masuk TV atau gimana orang, ya gue Iya, gak tahu ya. iya, iya. Ya gue lagi gak sadar. Ya pasti ada beritanya lah. Iya, Gila. Dan itu semua sekarang sudah normal. udah normal. Gak ada keluhan apapun. Gak ada keluar apa-apa. Wow, gila. Praise the Lord. Biasanya ada efek samping dokter Iya. bilang. Gue gak ada efek samping. Sampai sekarang ya. Efek lapar doang sih sering. Oh itu masih sama. Soalnya badan lu gede, makannya mesti banyak. So, wah gila ya. Lu punya pengalaman yang sangat-sangat personal ya. Itu udah, Iya. itu levelnya gila loh. Orang menghadapi maut. Ya gue bilang sih lu apa ya apa itu bahasanya ya, lu bener-bener harusnya kan. Ya, harusnya udah mati, Iya. jangan dari maut. Wow. Nah, lucunya, ya gue kan Ambon. Ya. Asik. Dan anak band. Waktu dokter bilang gini sama gue, saya aneh deh, saya bertanya, kenapa lagi dok? Kamu ini anak band, kamu Ambon. Ya terus, waktu saya ronsen kamu, saya tidak menemukan di dalam darah kamu ada nikotin, Oh alkohol. ya. Nah kalau itu tuh, dia tahu tuh. Iya tuh. Ya akhirnya gue bilang sama dokter, oh karena saya tidak mengkonsumsi ya, itu semuanya dok. Hah? Kamu nggak ngerokok? Nggak. Ngerokok seumur hidup nggak pernah. Minum juga nggak. Mungkin minum tuh kayak, misalnya ya, kalau misalnya seumur hidup gue dimasukin ke gelas, apa yang gue minum, paling botol segini nih. Nah itu tuh, seumur hidup gue cuma minum gitu tuh. Oke. Itu Seumur hidup lu Seumur kalau hidup. dikompilasi Iya, masukin segini-segini doang. gitu lah. Mungkin terus dokter bilang, itu tau nggak? Menurut saya, ya pertama ya mujizat dari Tuhan Ya. dan iman mama kamu. Yang terakhir tuh karena kamu tidak mengkonsumsi itu, makanya tubuh kamu kuat. Terus gue bilang, masa dok gitu aja? Lah iya dong. Oh gitu ya dok. Ya udahlah bagus ya. Udah gitu aja. Ini Cool. bukannya ngomong yang ngerokok gitu, enggak. Ya. Enggak ada masalah sih. Tam. Serah. Itu kan mempengaruhi tubuh juga itu. Iya. Pok gitu kayak ditampol ya. So, habis itu sebenarnya gimana sih Bu? Gini maksud gua. Kalau orang mempunyai apakah Tuhan memang beracara itu terhadap orang-orang yang memang mungkin kayak lu memang udah setia dari sebelumnya atau Enggak juga, gue menurut lu nggak gimana sih? sia-sia. Gue nggak sia-sia juga kok. Pasti lah namanya manusia ya. Banyak melakukan dosa lah. Orang jangan liatin gue gini nih. Ya, enggak lah. Masalahnya gini. Kalau menurut gue ya, kan pandangan orang kan beda-beda nih. Ya. Ya kan? Apalagi ya agama-agama yang lain. Kalau gue cuma satu aja yang gue tahu gitu loh. Gue percaya gitu loh. Tuhan Yesus tuh yang selalu ada buat gue gitu. Makanya kalau gue ada masalah apa-apa, gue cari Tuhan. Gue nggak pernah cari manusia. Cari Tuhan. Karena ya didikan dari kecil gitu kan. Nggak gampang gue. Gue ada, wah ini stres nih, wah gini stres, wah gini harus cari apa nih.
Makanya kita tuh harus fokus gitu loh. Ya. Karena kan yang bikin kita bingung kan, nih Iya, pikiran pikiran. kita sendiri ya. Yang kasih pikiran nggak benar siapa? Iya. Ya udah tahu. Ya, iblis itu semua. Iya. Nah sekarang agama apapun lah pasti ngajarin baik kan. Iya. Tapi yang penting satu, balik. Selalu bergantung sama Tuhan aja. Jangan bergantung sama yang lain. Nah, karena dia ngeciptain kita. Betul. Itu aja. Manusia bisa berubah ya. Sekarang ngomong A, detik berikutnya bisa ngomong B. Cuma masalah gini. Kadang-kadang kita gue juga masih suka bikin dosa gitu loh. Oke. Namanya manusia. Nggak ada tuh. Lu kata lu, sorry, pendeta kek. Lu kata siapa, ustadz kek. Iya. Nggak ada yang sempurna. Karena masih manusia. Nggak ada yang sempurna, masih manusia. Masalah gini, waktu kita bikin kesalahan, kita tahu kita salah. Ya jangan dibikin lagi. Iya. Jangan, Kita tahu kita salah. Ya jangan cuek. Iya, Ya stop. Iya. Ya kalau misalnya ya maksudnya diajaran kita kan, Iya. Kristen, ya gak usah minta ampun karena Tuhan udah ampunin kita kan. Kita Gitu harus ya. tahu itu. Iya. Kita gak usah minta ampun karena kita udah ampunin. Balik ke jalan yang benar. Ya gak usah bikin itu Tinggal lagi. balik aja. Itu aja. As simple as that ya. Iya, simple as that. Wow, gila. Itu pengalaman yang gue nggak minta sih di pengalamannya sampai sejauh itu sih, sampai sesedap itu sih. Tapi setelah itu gimana kehidupan lu, men? Maksudnya kedekatan lu dengan Tuhan, apakah kemudian kehidupan lu akan banyak terpengaruh gitu? Banyak terpengaruh lah. Karena kan ya masalahnya kalau kayak gitu kan, ini balik ke masalah spirit lagi. Ya. Setan tuh senang kalau misalnya kita bikin salah. Jauh dari Tuhan dia senang. Dia cari bagaimanapun situasi biar kita tuh jauh dari Tuhan. Tapi masalahnya gini, begitu kita tahu, aduh stop. Harus tahu, ingat aja. Nah, kadang-kadang kita tahu, kita cuek. Nah, kadang-kadang juga ada orang yang kasih tahu kan. Pasti kan Tuhan tuh suka pakai siapapun untuk ingetin. Betul. Ya kan? Ya. Kadang-kadang bukan orang yang seagama aja, Iya. orang yang lain. Iya, orang lain. Bisa juga, bisa banget Tuhan bisa pakai. Cuma saya kalau jangan sampai kita cuek dan kalau orang mau bilang kepala batu ya. Kepala batu. Apa ya kalau bahasa Jakartanya apa ya? Tambeng ya? Tambeng, ya itu ya. Tambeng Tambeng gitu kan. Iya. Aduh, jangan sampai nanti jangan sampai Tuhan bikin kayak gue tuh. Iya. Tak jatuh baru ingat. Ya kan? Tapi oke, ini gue jadi tertarik. Apakah lu merasa waktu lu mengalami kecelakaan itu karena lu habis berbuat sesuatu yang mengecewakan Tuhan kah? Atau apa ya maksud Tuhan? Kalau menurut lu gimana? Kalau gue tuh waktu itu mungkin jujur gue lagi ada stres waktu itu. Wah, ini gimana sih nih? Ya, Komplain lah gitu. Ya komplain sama Tuhan. Wah, gimana nih gini? Akhirnya gue ngebut aja, gitu. Akhirnya jatuh. Oke. Nah, memang waktu itu kan ya gue udah pelayanan juga di gereja. Cuma ya nggak betul-betul aja. Pelayanan karena lu memang bisa main musik aja gitu Ya, ya? main musik gue melayanin. Dan ya mungkin intinya kalau misalnya tarik titik yang lebih deep lagi, ya gue nggak mau pelayanan tapi tetap aja kalau misalnya kita nggak, hati kita yang benar connect sama Tuhan, apa benar-benar deep ke Tuhan, ya percuma. Oke. Ya kan? Emang orang udah di gereja semua, emang udah pada benar semua? Enggak lagi. Sama kayak gue. Iya. Biarpun gue udah di gereja, apapun ya kalau nggak di masjid, Iya. emang udah dibilang benar tuh orang? Enggak lah. Yang penting gue belajar satu gini, bukan pas di gerejanya, di kehidupan kita aja. Iya. Gue tuh, kalau prinsip gue gini, gue belajar satu gini. Waktu gue di kehidupan sehari-hari, nah itu yang benernya tuh, itu pelayanan kita, buat gue. Karena gue di gereja bisa jadi orang munafik. Iya, betul. Wah, angkat tangan, wah keren. Ternyata di luar bangsat juga. Iya. Tapi ya gue tuh selalu di luar gereja sama di dalam gereja, gue sama. Kalau nggak ada suka ya udah. Iya. Gak rugi kok gue. Betul. Gue punya... Cut dulu. Oke. Gue punya punya pengalaman ya. Jadi gue gue dulu sering kecewa banget sama orang-orang yang ke gereja. Kok orang ke gereja kok gini sih, nggak ramah dan sebagainya. Gue nanya nyokap gue. Gue nanya sama gue. Mah ini kok gini. Loh, berarti gerejanya benar. Loh, kenapa benar? Ya gereja kan hanya orang sakit yang perlu dokter. Jadi kalau gerejanya isinya orang sehat, ini ada yang salah gitu. Memang gereja untuk
Memang untuk orang-orang yang memang membutuhkan kan. Iya. Ya, betul ya berarti ya. Terus men, gimana habis pengalaman yang seperti itu, gimana lu menjaga hubungan sama Tuhan? Ya gue berusaha untuk dekatin diri sama Tuhan aja sih. Oke. Dan mungkin nggak gue sendiri ya. Pasti sekarang gue udah punya istri kan. Ya kita berdua. Yeah. Kalau nggak kita ya di kumpulan di lingkungan kita. Karena itu penting kan. Lingkungan lu siapa nih? Nah lu ketahuan tuh. Maksudnya ketahuannya dalam hal gini. Ya kalau misalnya lu bergaul sama lingkungan yang jahat atau gimana. Ya lu bisa ikut. Kecuali emang lu udah kuat. Ya, gak apa-apa. ya. Lingkungan itu yang ikut lu. Ya. Nah kalau gue dari dulu tuh nyokap selalu bilang sih. Gue pingin ikut ini, pingin itu. Gue tanya nyokap, gimana mah gini? Gak apa, bagus. Pokoknya dimanapun kamu berada. Jadilah biar mereka yang ikutin kamu. Oke. Jangan kita ikutin mereka. Iya. Kan sekarang ya apalagi anak-anak ABG milenial. Iya. Maunya dapat pengakuan. Iya, betul, akhirnya betul. ikutmu, oh gak apa-apa deh gila, yang penting gue diakuin ini. Ya itu kasihan sih. Ya mungkin gue dulu juga gitu kali ya. Mungkin ya. Pastilah. Cuma sekarang ya gue cuma bilang sama yang mereka aja, nggak usah kayak gitu. Jadi diri sendiri aja. Ya pokoknya kalau gue sih ya, dimanapun gue berada ya gue harus jadi berkat itu aja. Dimanapun kita berada harus jadi berkat ya. Wow. Gimana caranya? Harus bisa. Lo ada trauma gak sih naik motor lagi? Anehnya, gue ini manusia yang dari dulu nggak pernah ada trauma. Oh. Gue dulu pernah main basket. Nah itu zamannya tuh dulu tuh gue kepinginnya jadi pemain basket profesional. Oke. Cuma memang darah lebih ke musik ya. Iya, gue dulu maksudnya waktu dulu SMP SMA tuh, ya bukannya gimana ya, gue suka ngedang, bisa. Pernah gue ngedang, jatuh, karena gue pegang kurang kuat kali ya, tak jatuh, gini, panik, dak begitu jatuh gini, cak, ini hajar gini kan, tak pas gue lagi gini, tak, begitu gue bangun, tak, gue hilang 3 detik, blackout, begitu gue balik, set, tiba-tiba tangan gue ada gini, ternyata ini udah lepas, pindah ke belakang. Oh. Set, gue jalan, gue ngeliat ke coach gue, waktu SMA gue. Coach gue namanya Kak Fandi. Kak Fandi, kayaknya patah nih. Apa sih lo? Tiba-tiba kan, karena lama-lama sakit, gue diem kan. Muka gue pucat. Kak Fandi, ih, duduk, tidur. Begitu digini, ya Tuhan. Lepas. Diem ya. Tahan ya, laki-laki tahan. Nah, kalau kayak gitu-gitu sih, gue paling bisa. Karena dari dulu, dari kecil, gue nangis dikit. Nyokap gue bilang, weh, laki-laki tidak nangis. Wow. Iya digituin. Makanya gue gak bisa nangis. Meskipun gue sakit atau gimana, gue diem aja. Karena terbiasa kali ya, dari kecil. Sudah terlatih ya. Iya, begitu gue diginin, duduk. Coach gue injak gue di sini, pakai kaki, tangannya gini nih. Tahan ya. Iya. Krak, dia tarik. Balik lagi. Baik lagi. Habis itu gue di gives, di apa. Gue tidur tuh gue, gak bisa tidur 24 jam. Karena geser dikit, habis itu yang lucunya, dulu waktu itu gue belum bisa main drum kan. Gue bukan drummer. Oh, itu belum bisa main drum itu? Karena gue gitaris. Kan gue asli gitaris, bukan drummer. Udah, habis itu gak bisa main gitar kan. Oh diem, tapi... Nah waktu itu kan gue mau kuliah kan. Kuliah kan di luar. Bokap bilang gini, mau pasang pen gak? Kalau pasang pen, kena udara dingin, sakit. Gak usah deh, Pak. Bokap masih ada waktu itu. Ya udah, tanggung jawab sendiri ya. Iya, oke, ya udah. Gak usah dioperasi pasang pen. Tapi tiap hari gue angkat gini, set, sakit banget kan. Harus latih kan. Set. Wah itu 2 bulan, sebulan sakit kan. Set gini. Nah, pas sebulan kemudian apa 2 bulan kemudian di sekolah gue Don Bosco kan, Don Bosco PI. Sekarang jadi rumah sakit, Pondok Indah. Pas ada acara porseni gitu kan. Pada pertandingan basket kan, gue datang, gue nggak di-gift kan, gue cuma begini, gue shoot kan kiri kan, gue shoot kanan, gue liat coach nggak ada kan, set, oke, gue dribble, gue lempar, gue tombok lagi kan, tar gini kan, set, masih bisa lompat dulu, sekarang udah kagak bisa lagi gue, boro-boro lari juga sakit, begitu gue tombok, gue turun, begitu gue liat balik, coach gue di depan gue set, mati. Akhirnya gue dipanggil sini, gue ditampar semua di depan orang-orang. Jagoan lu, hah?
Udah gila nih anak, nggak ada trauma, nggak ada gimana, nggak takut. Gue nggak bisa, nggak ada kayak gitu-gitu. Gak ada ya? Nggak ada. Messi. Ya abis, waktu sebelum gue main sama Senoko, 2 bulan kemudian, gue ke rumah om gue, yang sekarang udah almarhum ya. Om gue tuh montir motor besar. Gue datang ke rumah om gue, wih, ada Yamaha nih, ada Kawasaki Z6. Z6 tuh cuma 600 cc sih, tapi gede juga kan. Pinjam ya, pakai. Om gue cuma gini, ya udah, hati-hati ya, nggak boleh ngebut. Iya nggak mau lagi, ya udah. Ini setelah kejadian ya? Ya setelah kejadian, ya gue naik lagi, gue naik motor besar lagi. Terus gue telepon nyokap, mah, nyong naikin ini, ya udah, berdoa, nggak usah ngebut-ngebut. Iya, nyokap gue tenang aja. Amazing. Gitu. Berdoa, kuncinya berdoa berdoa aja. ya? Iya, selalu nyokap gue gitu. Kemana-mana, udah berdoa belum? Oh. Ini guys, ini mungkin ada yang banyak yang nggak tahu. Ini nggak pernah lepas baca firman loh. Baca Alkitab everyday bro. Kadang-kadang sih kelewatan juga sih, jujur. Cuma ya tetep aja, biar kelewatan selalu inget lah. Tapi ya balik baca lagi. Ini kok jadi kayak acara gereja kita ya, podcastnya ya. Tapi nggak ini berbagi aja, pengalaman. Kan? Berbagi pengalaman. Iya. Gak malu-malu, gak usah malu lah. Iya. Wow, amazing ya. Terus, ada nggak kejadian lain yang, apa ya, yang lu merasa, apa ya, kayak diberkati sekali, kejadian yang mungkin orang lain mungkin nggak seperti itu juga. Kayak tadi kan, mungkin orang lain nggak pernah ngalamin ya. Terus ada mungkin apalah gitu, lu mendapat apa tiba-tiba nggak punya duit terus dapat apa atau gimana? Ada pengalaman lain nggak sama? Kalau misalnya nggak punya duit terus ada berkat, itu mah sebelum kejadian juga udah sering terjadi. Karena ya baik lagi didikan nyokap kan. Nggak usah lihat situasi, karena gue tuh percaya satu gini, berkat tuh bukan dari Senoko, ya karena gue drummer, bukan dari kerjaan yang lain, berkat tuh dari Tuhan. Gue tuh punya prinsip satu tuh, selalu satu gini. Tuhan kasih satu berkat, misalnya satu berkat ini, satu kerjaan gue stop, yalah Tuhan buka yang lain, gak usah takut. Karena kalau misalnya kita takut gimana, kita kayak bikin itu situasi penting. Betul. Kita lupa, lo kan ada Tuhan. Yang penting kita usaha untuk misalnya harus cari atau gimana. Kayak sekarang gue juga ya lagi belajar foto. Ya, puji Tuhan berapa kali disuruh foto, terus dibayar. Meskipun masih kecil ya. Ya nggak kecil juga, tapi ya lumayan lah. Beda lah, biasa gue main sama Senoko dapatnya. Tapi ini kan hal yang baru banget. Gitu loh. Wah seneng banget gitu. Terus gimana ceritanya lu bisa foto? Lu memang udah punya kamera atau gimana? Nah kameranya, itu juga berkat lagi. Makanya semua tuh dalam hidup gue emang cuma berkat dari Tuhan ya. Ya gue bukan orang kaya ya. Enggak, gue bukan orang kaya. Tapi gue punya Tuhan yang kaya. Amin. Terus gue pingin banget foto. Itu 2018 tuh. Tuhan pingin banget jadi fotografer deh. Tapi akhirnya gue lihat orang foto gini-gini. Mungkin karena gue musisi ya, seniman juga kan ya. Iya, betul. Gue lihat dari sisi foto tuh gini, orang beda sama orang yang bukan seniman kali ya. Mungkin gue nggak tahu. Gue lihat, akhirnya gue coba foto pakai, gue punya kamera gue pertama tuh Fujifilm X-A3. Jadul banget sih, yang nggak ada viewfindernya. Cuma gue juga belinya nyicil. Di Tokped waktu itu. Terus gue beli, begitu gitu. Gue coba, gue foto gini, gue liatin YouTube. Gue sampai dimarahin istri gue, Mia. Kamu nonton YouTube lu? Tar dulu. Ini nonton buat belajar. Gue liatin, oh gini. Akhirnya gue coba foto gini-gini dari sisi angle gue. Gue selalu bilang gini, bukan gue sih, ini nyokap gue selalu. Ini masalah lagi bukan tentang agama bagaimana ya, doa ya. Nyokap tuh selalu doain gue gini, kasih hikmat Tuhan buat Webster. Ya karena gue pingin sekolah mahal kan ya, fotografi ya, udah nggak usah. Itu gue minta berdoa, Tuhan kasih hikmat ya Tuhan, foto harus gimana nih? Karena nyokap gue suruh begitu kan, kalau mau berdoa aja minta dari Tuhan hikmat. Udah gue foto gini-gini, berapa orang bilang, wih asik nih. Oh ya, waduh bagus sih. Seneng gue. Akhirnya aduh Tuhan pengen banget yang punya kamera yang beneran. Akhirnya suatu saat gue lagi di toko kamera, gue ngeliat, nih asik banget nih Sony nih. Begitu tanya harganya, oke. Begitu gue tanya lensanya harganya, oke. Terima kasih. Nggak jadi. Mahal banget. Mahal gila. Terus, dari mana? Ada lah. Akhirnya begitu gue lihat, temen gue datang.
mau jadi fotografer? Iya, kepingin, tapi masih belajar kan. Oke. Mau beli ini nih, beli ini. Waduh, nggak ada duit. Gue beli yang lain aja, yang murah-murah aja. Gue cabut dulu ya. Oke. Begitu gue mau cabut, temen gue, "Sos, ini berapa nih? Ini berapa semuanya?" Gini. Udah. Itu temen lu tiba-tiba datang udah di situ gitu? Iya, Jadi nggak janjian? enggak. Gue juga gue udah bilang sama dia, pengen beli kamera Oke. gini-gini. Langsung, entar. Ini berapa? Bagus. Gila ya, diberkati banget ya. Iya, maksudnya gue percaya lah, gue berdoa ya. Berdoa juga, gue belajar tuh, berdoa juga yang Tuhan tahu emang itu menjadi berkat juga. Akhirnya begitu gue bawa pulang kamera itu, ya gue nangis di jalan lah. Sekali lagi yang gue bilang tadi, gue bukan orang kaya. Iya. Orang mungkin teman-teman gue yang lain, oh segitu harganya gampang lah. Ya, gue nggak gampang. Gue harus kerja lama banget tuh. Kamera apa sih supaya ini yang lihat Apa? ada gambaran? Sekarang udah ada yang baru sih. Cuma sekarang yang kamera gue tuh, 2018 nih ya. ya itu Sony Alpha 7 Mark III. Wow. Sony Alpha 7 Iya. Mark III. Sekarang Lensanya sekarang kan udah ada Mark Mark IV. IV ya. Lensanya waktu itu gue beli 2470 G Master. Lebih mahal dari Bodinya. bodinya. Gila. Dan itu Tuhan kasih melalui temen lu ini Iya, secara cuma-cuma. iya, Wah. iya. Akhirnya gue ngerti waktu gue dapet itu ya gue harus pakai itu kan. Harus lu Tuhan manfaatkan. nggak mungkin kasih gitu tanpa terus ada artinya. ya, nggak ada artinya, ya nggak mungkin kan. Nggak mungkin. Akhirnya gue tiap hari bawa itu, gue belajar. Nah gue tuh orangnya seneng banget belajar. Gue tanya sama orang, gue banyak tanya sama temen-temen gue yang fotografer. Ya gue nggak malu. Gue datengin lu, gue samperin lu foto di mana. Gue pengen lihat. Gue tuh kalau belajar ngeliat. Oke. Kalau orang ngomong gini-gini, gue lupa pasti. Iya. Gue harus lihat, oh gini ya, gini. Oke, gue coba. Wow. Ya gitu deh. Wow. Tapi gue ada satu yang menarik nih, bro. Gue tuh sering kadang gini. Kadang misalnya ke mall ya dulu ya sebelum pandemi kan suka nggak dapet parkiran ya. Terus kadang mau doa terus gue mikir gini. Masa cari parkiran aja doa. Tapi gue dengar dari cerita lu sebenarnya dikasih hikmat, minta hikmat atau minta berkat sama Tuhan mau sekecil apapun tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ngerepotin sebenarnya. Berepotin. Wow. Kadang-kadang soalnya gini. Kadang kita suka pakai, kita punya logika. Oh gue bisa nih. Nggak, akhirnya lama-lama lu lupa sama Tuhan ya kan. Mengandalkan Nanti diri begitu nggak dapat atau gimana komplain. Karena kita so tahu. Iya, sering banget so tahu. Lu tahu, lu lupa nih. Yang lebih tahu tuh itu Tuhan. Wow. Wah gila ya. Ini kalau diterusin sih sampai pagi nih podcast. Ini ada berapa part, tapi gua rasa ini cerita yang luar biasa lah. Udah cukup lah kayaknya buat menginspirasi teman-teman ya. Jadi gua nggak tahu nih, gue bisa ngambil kesimpulan apa enggak bro. Tapi poinnya adalah yang gua coba ini ya. Pertama kita harus punya ya hubungan sama yang menciptakan kita ya. Iya betul. Karena kalau kita punya hubungan kayak kita, kalau kita nggak kenal sama orang kan gimana orang itu mau membantu kita atau sebagainya ya. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik, punya hubungan yang dekat ya pasti semua bisa terjadi ya. Apalagi ini yang menciptakan kita kan. Iya betul. Gitu ya. Terus tidak ada yang terlalu kecil buat Tuhan ya. Tidak ada yang terlalu besar juga buat Tuhan ya. Wow, gila. Wah bro, thank you banget waktunya. Gue pengen menggali lebih banyak, tapi kayaknya ini aja ini kayaknya buat gue juga udah lebih dari cukup sih. Ini mungkin ya, nggak ditonton pun nggak apa-apa lah, biar gue tonton aja sendiri berulang-ulang lah. Biar gue juga ya bisa diberkati juga nih kayak Young Webster. Bro, thank you banget. Semoga lu tetap menjadi berkat. Amin. Semoga menular juga ke kita-kita. So, teman-teman terima kasih waktunya udah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Semoga ini juga bisa menjadi, ya ini dibayar itu di balik layar. Beginilah, gue pengen apa ya, membroadcast kehidupan di balik layar
teman-teman musisi, mungkin pekerja panggung gitu. Gimana sih kehidupan di balik layarnya? So stay tune di video-video kita berikutnya. Bye.